Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Rahma Tumanggor. Seperti biasanya, saya akan membahas seputar dunia parenting. Nah, kali ini Bunda, aku ingin membahas tentang sunat atau bahasa medisnya sirkumsisi pada bayi laki-laki. Bagi bunda-bunda yang penasaran kapan sih waktu baiknya buat anak laki-laki disunat, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa Bunda like, komen, serta share jika menurut Bunda video ini bermanfaat bagi Bunda. Silakan ditonton. Halo Bunda. Nah, kembali lagi dengan saya Bidan Rahma Tumanggor. Kali ini saya mau membahas mengenai sunat ataupun bahasa medisnya sering disebut juga dengan sirkumsisi. Nah, banyak yang bertanya seperti ini, Bu Bidan, sunat pada bayi itu penting gak sih? Terus banyak juga yang bertanya seperti ini, Bu Bidan, kapan sih waktu terbaik buat anak laki-laki itu disunat? Nah, Bunda perlu tahu bahwasannya sunat atau sirkumsisi itu merupakan tindakan operasi kecil, yaitu dengan mengambil sebagian kulup atau bagian yang menutupi gland penis atau kepala penis. Nah, jadi kalau Bunda bisa membayangkan, nanti saya tunjukkan langsung ya, yang mana dikatakan dengan kulup bayi. Nah, ibarat dia penis, dia itu yang menjulur itu Bunda, itu dikatakan dengan kulup. Jadi kulup itulah yang diambil dan dipotong lalu dimundurkan, ditarik seperti ini, lalu dijahit. Nah, biar tidak menutupi kepala penis atau yang dikatakan dengan gland penis. Nah, itu sudah pengertian dari sunat atau sirkumsisi. Terus, kapan sih waktu terbaik bayi laki-laki? Kapan sih waktu terbaik untuk anak laki-laki disunat? Nah, zaman dulu itu banyak sih ibu-ibu yang anaknya tuh disunat tunggu sekolah lah gitu, karena takut nggak tega kalau terlalu kecil. Nah, biar Bunda tahu sebenarnya kapan aja sih waktunya itu boleh. Cuman bagusnya pada saat anak laki-laki belum mengalami yang namanya pubertas. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau semakin besar Bunda sunat anak Bunda, maka akan menyebabkan trauma pada si anak. Jadi si anak merasa trauma, kepikiran terus, psikolognya terganggu karena teringat-ingat pada saat dia disunat. Jadi yang terbaik untuk bayi laki-laki disunat itu Bunda, yaitu pada saat bayi masih di bawah umur 40 hari. Pasti pada nanya tuh, loh kok umur segitu Bun, kan kasihan masih bayi disunat. Nah, Bunda harus tahu bahwasanya bayi semakin kecil dia kita sunat, maka akan cepat pemulihan lukanya. Karena sel-sel lebih cepat meregenerasi atau lebih cepat dia tumbuh pada saat dia sudah disunat. Ibarat luka, dia lebih cepat kering, tumbuh sel baru. Nah, seperti itu Bunda. Jadi kalau sudah dewasa makin lama proses penyembuhan atau pemulihannya seperti itu. Nah, apalagi kalau Bunda menyunat anak Bunda yang laki-laki itu pada saat usia 3 tahun atau 5 tahun. Itu sangat berbahaya seperti ini, karena kan bayi umur 5 tahun atau 3 tahun itu masih lasak-lasaknya.
Jadi pada saat sudah disunat, dia pasti akan mau menarik-narik bagian yang ditempeli dengan perban tersebut. Semakin sering dipegang bekas sunat tersebut, maka akan sering infeksi. Makanya dianjurkan lebih baik anak laki-laki disunat sedini mungkin. Oke Bunda, kalau Bunda atau para ayah takut ya tidak masalah. Sebenarnya sih itu kesepakatan keluarga aja. Cuman alangkah lebih bagusnya memang sunat pada bayi laki-laki itu lebih bagus dilakukan di bawah umur 40 hari. Oke Bunda. Nah, terus apa sih manfaat dari sunat itu? Nah Bunda, banyak sekali manfaat dari sunat. Salah satunya sunat menghindari yang namanya infeksi saluran kemih. Infeksi pada saluran kemih Bunda sering sekali dijumpai pada anak laki-laki. Mengapa? Karena anak laki-laki kalau kencing dia belum disunat, bekas kencingnya itu yang dari urinnya akan menempel di kulup tersebut. Lama-lama kulup tersebut akan tertanam, ibarat pipa dia akan tersumbat. Maka kalau sudah tersumbat susah dia buang air kecil dan merasa sakit jika air kencingnya keluar. Nah seperti itu. Selain manfaat sunat itu untuk menghindari yang namanya resiko infeksi saluran kemih, sunat juga dapat mencegah masalah penis Bunda, masalah pada kelamin laki-laki. Nah sering tuh kelamin laki-laki itu kulupnya panjang tertutup sehingga kepalanya tidak nampak, sehingga membuat si bayi atau anak laki-laki susah buang air kecil. Biasanya ini jumpai pada bayi laki-laki ya Bunda, karena kan kulupnya itu yang panjang tersebut kan belum disunat, jadi dia menutup sangat rapat sehingga ibarat pipa tidak bisa keluar airnya. Itulah yang dikatakan kalau Bunda sering dengar namanya fimosis. Nah fimosis itulah kulup penis yang menutupi kepala penis. Ibaratnya dia itu tertutup semua, jadi susahlah untuk keluar atau buang air kecil. Jadi kalau sudah fimosis, jalan keluarnya memang harus si bayi tersebut disunat ya Bunda. Nah manfaat sunat juga untuk mengurangi resiko kanker penis. Jadi Bunda, banyak sekali manfaat dari sunat pada bayi laki-laki. Bukan hanya dari segi agama. Beberapa orang takut memang untuk anaknya disunat pada saat masih bayi. Tetapi itu justru malah bagus Bunda untuk si anak tersebut. Nah, kalau di dalam satu agama atau ya saya sebutlah agama Islam ya, agama saya, itu sunat pada laki-laki sangat dianjurkan Bunda. Nah karena dengan beberapa manfaat itu dari dulu sunat memang sudah dianjurkan. Nah di luar negeri itu juga banyak dilakukan sunat, bukan hanya dengan yang beragama Islam, tetapi dengan mereka yang sudah tahu bahwasanya besar sekali manfaat sunat, makanya mereka menyunat anaknya pada saat bayi. Oke, dan resiko bayi yang disunat itu sangat sedikit Bunda, 1 sampai dengan 2% aja sih biasanya ada masalah pada saat bayi sudah disunat. Nah oleh sebab itu Bunda sudah tidak perlu khawatir, sunat saja bayinya. Kalau bisa masih bayi pun gak masalah kalau bundanya merasa berani, karena perawatan pada saat bayi sudah disunat masih bayi itu jauh lebih gampang Bunda. Mengapa? Karena nanti ganti perbannya atau ganti kasar Bunda bisa lakukan sendiri di rumah karena diajari pada saat sudah selesai tindakan. Pada saat dia sudah besar itu jauh lebih susah Bunda, karena dia lebih sering kesakitan pada saat Bunda ganti habis itu dia kesakitan. Kalau bayi kan tidak terlalu sakit dan tingkat psikolognya belum ada, dia hanya menangis sedikit saja seperti itu. Oke Bunda, demikian pembahasan saya. Nanti saya akan tunjukkan yang mana namanya kulup. Oke Bunda. Oke Bunda, aku akan memberitahukan bagian mana dari kelamin bayi yang akan disunat.
Oke, adik, berhubung anak aku juga belum sunat, aku akan kasih tahu bahwasanya penis yang belum disunat itu ujungnya masih seperti ini ya bunda. Nah, jadi bagian yang disunat itu namanya preposisium. Ini dia preposisium itu ya bunda. Ini yang menjulur seperti ini, itu preposisium ya, atau kulup. Nah, jadi pada saat dipotong, bagian inilah yang akan dipotong sedikit saja bunda. Setelah dipotong baru seperti ini, diikatkan atau lebih ditarik, baru dia akan dibalik dan dijahit. Nah, kalau yang masalah fimosis, kulupnya itu sangat tertutup seperti ini, yang sering terjadi pada bayi laki-laki. Kulupnya akan tertutup sampai tidak bisa dibuka seperti ini. Nah, ini sih kepala penisnya terbuka ya bunda. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau dia tertutup kepala penisnya menyebabkan susah buang air kecil. Nah, seperti itu. Jadi yang disunat itu adalah kulup ini. Nah, kalau yang ini namanya kepala penis. Kepala penis akan nampak jika sudah disunat bunda. Oke. Inilah gambarannya bagian yang akan disunat. Oke bunda, demikian penjelasan dari saya mengenai kapan waktu terbaik dan manfaat dari sunat pada bayi laki-laki. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bunda berikan like, komen, dan subscribe jika video ini menurut bunda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.